Pada materi teks cerita fantasi yang akan dibahas pada pembahasan kali ini adalah jenis-jenis teks cerita fantasi menurut pendapat Kurniawan 2014. Jenis teks cerita fantasi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kesesuaiannya dengan kehidupan nyata, yang kedua adalah menurut latar cerita. Nah, jenis teks cerita fantasi kesesuaiannya dengan kehidupan nyata itu dibagi menjadi dua, yaitu teks cerita fantasi total dan teks cerita fantasi sebagian. Kemudian jenis teks cerita fantasi berdasarkan latar cerita itu dibagi menjadi dua, yaitu latar sezaman dan latar lintas waktu. Mari kita membahas tentang jenis teks cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata. Yang pertama itu ada cerita fantasi total, yaitu cerita yang keseluruhan ceritanya dikisahkan merupakan hasil imajinasi penulis. Cerita yang dikisahkan adalah khayalan dan tidak ada di kehidupan nyata. Jadi, ceritanya itu pure atau murni berasal dari imajinasi pengarang tanpa campur tangan kehidupan asli atau kehidupan yang terjadi di realitanya atau di kehidupan nyatanya. Kemudian ada teks cerita fantasi sebagian adalah cerita yang sebagian dikisahkan masih menggunakan nama atau rangkaian peristiwa yang ada di dunia nyata atau tempat serta waktu masih dalam kehidupan nyata. Jadi setengah-setengah, kayak misalkan latarnya itu di Jakarta, tapi nanti ceritanya itu tidak sesuai dengan kehidupan realita di Jakarta. Misalkan ada kejadian punya kekuatan gaib, punya kekuatan ajaib, seperti itu. Berikut ini merupakan contoh teks cerita fantasi total, yaitu judul Petualangan di Dunia Imajinasi. Di situ menceritakan tentang Alex yang menembus ke dunia fantasi. Bisa dilihat di layar. Kemudian ada contoh teks cerita fantasi sebagian, yaitu judulnya Si Anak Pemberani. Yaitu di desa yang tersembunyi di dalam hutan hiduplah seorang anak laki-laki bernama Max yang penuh dengan imajinasi. Suatu ketika sedang menjelajah hutan, dia menemukan sebuah gua rahasia. Nah, dari situlah ada campur tangan kehidupan di mana ia tinggal di sebuah desa dan tetapi di desa itu memiliki sebuah gua rahasia. Kemudian ada jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Yang pertama, latar waktu zaman. Cerita fantasi dengan latar waktu zaman menggunakan dimensi waktu dan ruang hanya satu masa. Misalkan masa modern hanya modern saja, masa dahulu atau sejarah dulu saja, sejarah saja, tidak dicampur-campur. Kemudian latar lintas waktu. Cerita fantasi dengan latar lintas waktu adalah cerita yang menggunakan dua masa, misalkan masa sekarang dan masa dulu. Jadi kayak campuran kayak gitu. Contoh teks cerita fantasi latar waktu sezaman. Ada contoh teks cerita fantasi pertarungan di era sihir modern. Di tahun 2003 ada sekelompok orang SMP yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan elemen air. Mereka itu menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia sihir. Tapi suatu ketika, Maya dan timnya itu harus berjuang melawan Shadow Coven di mana mereka itu adalah sekumpulan orang jahat. Nah, di situ itu menggunakan latar waktu sezaman, yaitu latar waktu tahun 2023. Itu merupakan contoh teks cerita fantasi dengan latar waktu zaman, yaitu hanya satu waktu saja. Contoh teks cerita fantasi latar lintas waktu dengan judul Petualangan Melintasi Waktu. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak bernama Rian. Nah, suatu hari si Rian ini menjelajah hutan di sekitar desa. Tapi tanpa dia sadari ternyata ia menyentuh batu itu dan tiba-tiba dia terlempar ke dalam petualangan lintas waktu. Nah, di situ si Rian atau judul teks cerita itu merupakan contoh teks cerita fantasi latar waktu lintas waktu, yaitu memiliki dua latar, yaitu di masa sekarang dan masa dahulu. Unsur intrinsik cerita fantasi. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan ide cerita yang mendasari suatu karya. Jadi ketika kalian ingin membuat cerita teks fantasi, kalian harus memikirkan tema.
tema apa yang ingin kalian ambil untuk bisa mengembangkan sebuah ide cerita. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu pelaku, sedangkan penokohan itu watak atau perilaku tokoh. Nah, penokohan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, protagonis itu baik, antagonis itu jahat, dan tritagonis itu netral. Selanjutnya ada latar atau setting, yaitu keterangan waktu, tempat, dan suasana yang diciptakan oleh pengarang untuk menggambarkan peristiwa yang dikisahkan secara jelas. Kemudian ada alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi berdasarkan hubungan sebab akibat. Alur itu dibagi menjadi alur maju, mundur, dan campuran. Kemudian ada amanat. Amanat itu merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca mengenai cerita yang dikisahkan. Kaidah kebahasan teks cerita fantasi. Yang pertama, teks cerita fantasi menggunakan sudut pandang penokohan seperti saya, aku, mereka, kamu, dan nama orang. Teks cerita fantasi menggunakan kata sifat dan hasil pengamatan panca indera mendeskripsikan atau menggambarkan tokoh, latar, dan konflik yang ada. Jadi, di situ dijelaskan menggambarkan tokohnya seperti apa sih. Misalkan dia baik, latarnya pada tahun 2023 dengan kemajuan teknologi, kemudian konfliknya apa, misalkan datanglah sekumpulan orang jahat yang ingin menghancurkan kota tersebut. Kemudian teks cerita fantasi menggunakan kata kiasan atau personifikasi, yaitu menggunakan kalimat kiasan untuk mendeskripsikan suatu peristiwa yang terjadi. Kemudian teks cerita fantasi menggunakan konjungsi. Konjungsi itu dan, atau, melainkan, seperti itu. Kemudian ada yang terakhir, teks cerita fantasi menggunakan ungkapan atau kalimat langsung untuk menambah cita rasa dalam isi teks cerita. Jadi di situ di dalam teks cerita fantasi ada dialog-dialog yang disebut dengan kalimat langsung. Kemudian ada majas dan kalimat. Nah, di dalam teks cerita fantasi itu biasanya ada majas sarkasme, adalah majas yang berisi sindiran yang bertujuan untuk menyakiti perasaan seseorang. Biasanya majas sarkasme ini menggambarkan perilaku tokoh jahat dalam cerita. Contohnya, kau mau jadi sok jagoan ya? Jauh mau atau kami semua akan menjauhimu. Mulai sekarang, jangan dekati dia. Nanti kita ketularan bodohnya. Itu merupakan majas sarkasme atau majas sindiran. Kemudian, di dalam teks cerita fantasi itu ada kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat kutipan perkataan seseorang secara langsung. Ciri kalimat langsung adalah menggunakan tanda petik bagian awal dan tanda petik tutup pada bagian akhir kalimat. Kemudian ada kalimat tidak langsung, kalimat yang menyatakan kembali ucapan seseorang. Cukup sekian materi teks cerita fantasi. Berikut adalah lampiran daftar pustakanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.